Oke, baik kakak, kita mulai kelas GMIS kita hari ini. Seperti biasa, mengawali aktivitas kita hari ini, dimohon kesediaannya satu orang dari kakak untuk memimpin doa kita sebelum memulai GMIS. Silahkan kakak. Baiklah, tanpa mengurangi rasa hormat kakak fasilitator dan kakak-kakak yang lain, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita membaca doa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing agar apa yang kita harapkan bisa tercapai semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak. Oke, baik kakak Hakim yang telah menyempatkan waktunya untuk memimpin doa kita hari ini. Oke, jadi saya buka kegiatan kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu izin share screen kakak. Jadi hari itu kita berada pada modul 1.6 ya, jika kakak telah membaca modul pada LMS. Jadi modul 1.6 itu merupakan modul perencanaan pembelajaran PJK. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat kakak semua. Semoga pada hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat, dan adapun kakak yang sekarang memiliki perasaan atau kondisi tubuh yang kurang sehat, semoga lekas sembuh, diberikan kesembuhan dan kembali beraktivitas seperti biasanya. Oke, baik kakak, jadi saat ini kita berada pada modul 1.6, yaitu pengembangan perencanaan pembelajaran PJK. Seperti biasa, adapun kesepakatan bersama kita yang perlu kakak pertanggungjawabkan saat GMIT berlangsung, yaitu yang pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, dan yang ketiga hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu bersama, 5 memaksimalkan fitur chat, yang keenam klik raise hand sebelum bertanya, dan yang terakhir gangguan teknis adalah hal wajar. Oke, jadi kakak tujuan capaian umum modul pada hari ini itu adalah guru mampu memahami pembelajaran PJK sesuai standar kurikulum Merdeka. Capaian khusus modul, guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJK. Jadi kakak yang sudah berselancar membaca modul kiranya sudah paham apa materi kita hari ini. Itu adalah terkait dengan perencanaan pembelajaran, terkait dengan RPP atau modul ajar. Jadi tujuan dari sesi kita kali ini kakak adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJK dengan backward design. Jadi kalau sudah buka LMS, berarti
berarti kakak sudah melihat apa itu backward design, paham. Jadi agenda sesi hari ini itu yang pertama, langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Yang kedua, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Jadi hari itu kita fokusnya pada backward design kakak. Jadi bagaimanapun langkah-langkahnya, bagaimana merumuskan setiap langkah-langkahnya itu kita akan diskusikan hari ini. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Jadi pembelajaran 1, perencanaan pembelajaran PJOK ada elaborasi isi 1 JP untuk asinkron, yaitu peserta mengelaborasi langkah-langkah pembelajaran, rumusan tujuan pembelajaran, pendekatan asesmen pembelajaran, dan 4 pendekatan pembelajaran. Peserta mengunggah RPP atau modul ajar yang dimiliki atau yang baru disusun di LMS. Jadi kakak tunggu ya. Jadi harapannya kakak semua telah mengupload RPP-nya di LMS sesuai dengan arahan. Jadi saya mau cek dulu kakak ada siapa saja yang telah mengupload RPP, karena hari itu kita akan membahas RPP yang telah kakak-kakak upload sebagai bahan kita hari ini. Oke, jadi saya mau buka LMS dulu kakak. Saya akan melihat siapa di antara kakak yang sudah mengupload LMS, mengupload RPP atau modul ajar di LMS. Apakah presentasi saya terlihat kakak? Layarnya ada kelihatan? Layar hitam kak. Oke, kakak Asrijal sudah, kakak Aswin sudah, kakak Kisma sudah, Musliadi sudah, Leonard sudah, Asri Fajar sudah, Muhammad Fajib sudah, Muhammad Hanif sudah, Usman Mantaya sudah, Yulianto sudah, Andri Setiawan sudah, Alif sudah. Oke, jadi sudah banyak yang mengupload, jadi itu sudah bisa menjadi referensi kita hari ini. Oke, kembali ke slide atau PPT kita hari ini, materi kita hari ini. Apakah sudah tampil? Oke, jadi yang kedua itu adalah kuatkan pemahaman selama 2 JP tatap maya yang telah berlangsung sekarang. Itu fasilitator memandu peserta untuk berdiskusi, menelaah dan menganalisis RPP atau modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun. Diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu atau refleksi. Jadi ada 3 pada tatap maya hari ini, menjawab 3 pertanyaan kunci, melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah ke LMS. Dan yang ketiga, melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP atau modul ajar.
Kemudian lakukan 1 JP asinkron, peserta mengembangkan, memperbaiki RPP atau belajar berdasarkan hasil analisis dan disesuaikan dengan backward design. Jadi kakak hari ini tuh kita akan membahas RPP, merumuskan apakah RPP yang kakak upload itu sudah sesuai dengan rumusan tujuan pembelajaran. Jika belum sesuai, belum lengkap, kita lengkapi. Dan pada setelah semuanya rampung, pada akhir sesi ini kakak-kakak akan mengupload kembali sebuah RPP yang sudah disempurnakan atau sudah kita diskusikan, sudah disusun dengan baik. Kemudian kita upload ulang di LMS yang sudah sesuai dengan backward design. Dan refleksi, peserta melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 1.6. Jadi nanti kakak akan dibagi dalam 3 kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu akan membahas 1 RPP terkait kesesuaian RPP dengan backward design yang telah kakak pelajari di LMS. Nah, saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Dan ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Ada yang bisa mengelaborasikan kakak 3 komponen tersebut, dimulai dari apa, kemudian apa, dan yang terakhir apa. Boleh langsung raise hand yang bisa menjawab, yang bisa menyebutkan 3 komponen utama saat dalam merencanakan pembelajaran. Apa 3 dari komponen utama yang perlu kita pertimbangkan ketika kita kakak akan melakukan perencanaan pembelajaran menurut backward design kakak. Kalau yang mengikuti PPG piloting, ini salah satu materi di PPG piloting juga disebut dengan UBD, Understanding by Design. Itu juga merupakan kata lain dari backward design. Oke, ada kakak? Oke, jadi ada pun 3 komponen utama yang perlu kita pertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Itu yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Baik kakak, jadi adalah tujuan pembelajaran. Yang kedua, asesmen pembelajaran. Dan yang ketiga, aktivitas pembelajaran. Mungkin selama ini kakak yang biasa dilakukan itu adalah langsung menentukan aktivitas apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Jadi sebelum kita mengarah ke tujuannya atau asesmennya, saya juga jujur ya, sebelumnya itu lebih kepada aktivitasnya dulu, baru di belakang baru direncanakan seperti apa asesmennya, seperti itu. Oke, jadi ini termasuk 3 komponen yang terdapat dalam backward design, dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Jadi yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, kemudian menentukan asesmennya seperti apa, baru kita akan melakukan langkah-langkah pembelajarannya. Jadi merencanakan pembelajaran. Rekam tadi nih. Kira dari rekam. Oke, jadi merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Nah, kakak, mari kita bahas tahapan backward design dalam satu perencanaan pembelajaran. Oke kakak, jadi yang pertama itu menentukan tujuan pembelajaran.
apa sih yang perlu kita rumuskan dalam menentukan tujuan pembelajaran, apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Ketiga, perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi kakak membuat tujuan pembelajaran itu yang bersifat spesifik menggunakan rumus ABCD. Ada di LMS kakak ya yang sudah membaca LMS. Jadi ada itu cara merumuskan tujuan pembelajaran menggunakan unsur ABCD. Nanti kita jelaskan. ABCD itu A-nya adalah audiens. Jadi ketika merumuskan tujuan pembelajaran, audiensnya itu yang dituju adalah pastinya peserta didik ya. Peserta didik, apa harapannya kita? Peserta didik, audiensnya adalah peserta didik. Jadi peserta didik harus mampu ya kakak. Kemudian B-nya itu merupakan behavior. Jadi perilaku yang kita harapkan dari peserta didik ini. Jadi perilaku seperti apa yang kita harapkan? Misalnya mampu memperhatikan, mendemonstrasikan, ya itu adalah behaviornya kakak. Kemudian kondisinya, C itu adalah kondisi, condition. Jadi kondisi itu situasi ya, situasi di mana perilaku tersebut ditunjukkan, misalnya secara berpasangan, dalam kelompok, atau dalam permainan yang sederhana. Degree, yang terakhir D-nya adalah degree. Jadi kriteria yang harus dicapai atau level apa performanya kakak. Jadi contohnya itu misalnya dari jarak sekian, misalnya dari jarak 3 meter, atau misalkan larinya dari jarak 3 meter, atau misalkan berlari selama 10 detik, atau misalkan juga latihan kebugaran, misalkan push up dalam sekian detik. Itu kakak yang disebut dengan kriteria yang harus dicapai atau level yang harus dicapai oleh peserta didik. Oke, jadi selanjutnya contohnya misalkan fase B. Jadi elemennya itu terampil bergerak. Capaian pembelajarannya, peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Nah, kira-kira jika seperti ini kakak, bagaimana tujuan pembelajaran yang bisa kita lakukan, yang bisa kita rumuskan? Tujuan pembelajarannya seperti apa? Jika melihat contoh dari fase B, kemudian ada elemennya, kemudian capaian pembelajarannya, kira-kira seperti apa tujuan pembelajaran yang bisa kita rumuskan? Ada yang bisa memberikan contoh kakak? Silakan langsung raise hand atau langsung open mic. Oke, silakan kakak. Jadi kalau kita menyesuaikan dengan unsur ABCD itu, A-nya berarti peserta didik, audiens berarti peserta didik dapat, kalau memang behaviornya kan, peserta didik dapat memperagakan konsep gerak yang dapat dalam rangkaian gerak dengan misal dengan baik ataukah dengan sesuai dengan kriteria penilaian keterampilan seperti itu. Jadi peserta didik dapat atau mampu memperagakan konsep gerak dalam rangkaian gerak terus sesuai dengan penilaian keterampilan. Karena kalau kata dosen saya kak di Surabaya, kalau kita pakai dengan baik dan benar, katanya benar itu hanya milik Allah.
Jadi jadi di situ sesuai dengan penilaian keterampilan kah, atau sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan kah, dan semacamnya lah. Makasih Kak. Oke, baik sekali apa yang telah dielaborasikan oleh Kakak Hakim yang merupakan sebuah pemahaman dari Kakak. Jadi semoga bisa menjadi referensi buat kakak-kakak yang lain dalam menentukan sebuah tujuan pembelajaran. Jadi yang penting Kakak unsur ABCD-nya ini dapat dalam tujuan pembelajaran. Jadi rumusnya itu sudah mungkin sudah sesuai nih yang bisa kita capai. Jadi ada tujuan yang kita capai itu sudah sesuai dengan unsur ABCD, berarti kita arahnya kita untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sudah ada kelihatan. Oke, ada di sini contohnya, misalkan peserta didik mampu mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lebih lembut. Jadi behaviornya itu Kakak disebutkan lebih spesifik dalam materinya apa seperti itu. Jadi di sini dia disebutkan adalah gerakan senam irama. Jadi degree-nya dilakukan dengan transisi yang lembut. Jadi audiensnya peserta didik, kemudian behaviornya mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama, kemudian kondisinya itu satu rangkaian gerak irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Kira-kira adakah kakak yang menemukan degree dari tujuan pembelajaran yang terlihat di layar kakak? Kalau pemahaman saya degree itu apa tadi level hasilnya, level apa yang ingin dicapai seperti itu. Itu Kak yang transisi yang lembut. Transisi yang lembut. Kemudian kondisinya itu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan. Kalau behaviornya mendemonstrasikan. Iya, karena itu kan dapat di taksonomi belum. Kayaknya lupa Kak, P2 Kak berapa Kak itu? Iya, yang mendemonstrasikan. Iya, yang CC itu C. Oke. Jadi peserta didik termasuk audiensnya, kemudian mendemonstrasikan itu adalah kondisinya, kemudian behaviornya itu adalah satu rangkaian gerak irama, rangkaian gerakan senam irama, kemudian degree-nya adalah yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Oke, jadi yang kedua masuk asesmen pembelajaran. Jadi kakak, bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Jadi untuk merumuskan asesmen di pembelajaran itu, kakak bisa mengetahui peserta didik kita itu, bagaimana kita mengetahui peserta didik itu telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Jadi penilaiannya misalnya pada fase B, elemen geraknya terampil bergerak, kemudian capaian pembelajarannya peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Nah, jika seperti itu, tujuan pembelajaran yang bisa kita lakukan adalah peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, jadi asesmen yang sesuai, manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun. Oke, adakah kakak yang bisa mengelaborasikan satu bentuk asesmen yang bisa dilakukan jika tujuan pembelajarannya itu seperti di layar? Peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Oke, jadi dalam menetapkan asesmen pembelajaran itu yang tepat akan mempermudah
perumusan aktivitas pembelajaran untuk ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang kita sudah rencanakan. Jadi kalau seperti ini kakak, tujuan pembelajarannya apakah kalau misalkan asesmennya kita gunakan pertanyaan atau jawaban pilihan ganda, apakah itu cocok dengan asesmen dari melihat dari fasenya dan tujuan pembelajaran? Tidak kak. Oke. Cocok. Ya. Atau yang lebih cocok adalah asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa dalam rangkaian gerak senam irama. Itu boleh. Ya. Oke, jadi ya, kalau misalkan kita tujuannya adalah untuk mendemonstrasikan, jadi asesmen yang sesuai itu kan adalah rubrik ya, penilaian rubrik. Penilaian rubriknya harus dari apa kriteria yang akan kita nilai. Jadi kalau misalkan hanya sekedar tesnya pilihan ganda atau tes tulis, jadi mendemonstrasikannya harus seperti itu. Oke, izin lanjut. Asesmen dengan pertanyaan atau jawab pilihan ganda. Jadi yang sesuai itu adalah asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Oke, yang ketiga kita masuk aktivitas pembelajaran. Jadi aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian aktivitas ini harus menyenangkan. Engaging, menarik. Jadi menarik sesuai dengan perkembangan anak, developmentally appropriate, dan tentu saja selaras alignment dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Jadi ada lagi contohnya, jadi kalau sudah ada tadi tujuan pembelajarannya, asesmennya menggunakan rubrik dengan menampilkan satu rangkaian senam irama, kira-kira aktivitas pembelajarannya seperti apa kakak? Aktivitasnya membantu peserta mencapai tujuan. Kalau misalkan ini senam irama kak, berarti aktivitasnya kan sesuai dengan senam irama. Nah itu kan kalau misal transisi yang lembut, misal kan disuruhkan Ki untuk yang menyenangkan dan sebagainya, tergantung. Misal kalau siswa SD kita kasih senam kelas berapa tadi, ini fase B berarti SD kelas 1 2 berarti kakak. Fase B itu 4 5 6 berapa? 4 ya. 3 4. Nah, itu sudah bisa misal senam pinguin sudah bisa, terus senam cuci tangan juga bisa. Situ Kak. Dan banyak senam yang lainnya. Jadi bisa menggunakan lebih dari satu senam kakak? Bisa menggunakan, tergantung bagaimana gurunya menyiapkan materi pembelajarannya. Jadi nanti siswa saja yang kita berikan keleluasaan untuk mereka pilih mana, seperti itu. Ya, oke, baik sekali kakak ya. Jadi menampilkan senam lebih dari satu itu sudah termasuk dalam diferensiasi produk ya. Kalau kita berbicara tentang kembali ke diferensiasi, jadi pelaksanaan pembelajaran kita itu kalau misalkan seperti ini mendemonstrasikan rangkaian gerak senam irama, kita memberikan pilihan kepada peserta didik. Misalkan ada 3 pilihan atau 4 pilihan, terserah peserta didik mau pilih yang mana sesuai minatnya. Nah, inilah disebut dengan diferensiasi dalam pembelajaran. Oke, baik sekali. Terima kasih kakak Ahmad Hakim yang telah menyempurnakan. Selanjutnya, jadi contoh-contoh dari kakak tadi itu, jadi aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi kita juga melihat kembali melihat aset apa yang kita miliki di sekolah. Jadi kalau misalkan
penayangan rangkaian aktivitas senam irama itu, jadi banyak, bisa berbagai sumber ya kakak. Kalau misalkan tidak bisa menggunakan laptop, kita bisa memberikan sebuah video melalui handphone, mungkin bisa juga kita siapkan video yang offline untuk dijadikan referensi oleh peserta didik sebagai contoh. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, desain mundur atau backward design. Jadi kakak yang sudah membaca LMS, jadi modulnya dalam LMS terkait tentang backward design. Jadi apa sih itu backward design? Jadi kalau kita artikan secara Inggris ke Indonesia berarti desain mundur ya kakak. Jadi dimulai dengan tujuan pembelajaran, kemudian mengembangkan asesmen pembelajaran, dan yang ketiga merencanakan kegiatan pembelajaran. Jadi seperti apa ya memulai dengan tujuan pembelajaran. Tadi kita sudah bahas tentang bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran dengan menggunakan unsur ABCD. Kemudian asesmennya itu kakak, asesmennya itu dapat bersifat formatif ya maupun sumatif. Sedangkan instrumen dari asesmen itu dapat berupa tes tulis, berupa observasi langsung, atau juga bisa juga merupakan portofolio atau penilaian kinerja ya dalam aktivitas jasmani. Kalau merancang konten pembelajarannya itu, konten pembelajaran ini harus apa yang kita, unsur yang harus kita harus kita unsur dari merancang kontennya itu yang harus kita lihat, yang harus kita garis bawahi adalah yang harus menyenangkan bagi peserta didik. Menyenangkan, kemudian menarik, engagement, menarik, sesuai dengan perkembangannya anak, sesuai dengan kebutuhannya. Tentunya selaras kakak dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Oke, izin lanjut. Sekarang langkah lain yang perlu diperhatikan. Sebelum kita telah membahas 3 langkah di awal, langkah selanjutnya yakni memperhatikan diferensiasi. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi oleh kakak Hakim. Kemudian mengembangkan sumber belajar, fasilitas dan sumber daya lainnya. Yang keenam, menyusun langkah pembelajaran, dan yang ketujuh, menyusun rencana keselamatan. Oke, kenapa desain mundur? Kenapa backward design? Karena mulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Backward design menjadi penerjemah kakak dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Nah, sekarang kita lanjut ke analisis. Jadi kakak apakah kakak dapat menjawab pertanyaan pemandu refleksi Jamboard? Oke, jadi ada 4 pertanyaan. Kakak, saya bagi linknya dulu. Kita masuk Padlet lagi menjawab 4 pertanyaan ini. Nggak usah buat dulu Padletnya. Kakak ada di kolom chat.
silakan kakak akses. Jadi kakak silakan diakses Padletnya, menjawab 4 pertanyaan pemantik di layar. Silakan kakak, langsung diakses. Jika ada yang terkendala akses, silakan di open mic langsung. Oke, saya rasa tidak ada kendala ya, karena sudah ada kakak yang mengakses, yang berhasil gabung di Padlet. Waktunya 5 menit kakak. Jawab pertanyaan refleksi. Jadi yang pertama, apa yang kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak susun. Yang kedua, bagaimana cara kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya. Ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, atau kebutuhan khusus peserta didik? Jika ya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa. Yang keempat, apa yang kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan?
Jadi kakak, yang ketiga itu adalah ini saya singkat-singkat karena nggak muat. Jadi apakah rencana pembelajaran yang kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika ya atau jika tidak, jelaskan mengapa. Kakak sambil melanjutkan menjawab pertanyaan di Padlet, izin lanjut lagi untuk slide-nya. Oke, jadi kakak ada satu pertanyaan pemantik. Jadi, apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar kakak-kakak diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran? Ada yang bersedia menjawab? Oke, jadi kakak boleh membuka RPP kakak masing-masing. Jadi kakak itu bisa menandai di RPP jika terdapat tahapan identifikasi capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran. Nah, itu yang akan kita bahas terkait CP-nya dan TP. Jadi kakak bahwa analisis ini semata-mata untuk menyesuaikan dengan yang kita pelajari di modul adalah backward design ya kakak, dan tidak untuk menelaah secara menelaah atau menilai cara pembuatan modul ajar yang benar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Jadi kita itu hanya menyesuaikan dengan backward design yang telah kita pelajari di modul. Jadi dan juga
diperlukan juga untuk menelaah bagaimana cara pembuatan RPP yang tepat sesuai kurikulum ke-13. Jadi tidak ada di luar kurikulum, kita hanya melakukan penyesuaian RPP yang telah kakak buat dengan backward design yang telah kita pelajari. Jadi yang perlu kakak cek itu tujuan pembelajarannya, kemudian apakah tujuan pembelajaran itu berada di awal, apakah telah menerapkan unsur ABC yang tadi sesuai dengan backward design yang telah kita pelajari. Nah, ABCD dalam tujuan pembelajaran itu merumuskan audience, behavior, condition, dan degree. Jadi sudah dibahas tadi ya kakak. Sekarang analisis rancangan pembelajaran. Nah, kakak-kakak dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah kakak unggah pada sesi sinkronus. Jadi kakak pilih satu saja di antara teman-teman kelompok. Kakak bisa pilih tetapkan satu satu RPP atau satu modul ajar yang akan kakak siapkan untuk bahan diskusi. Kemudian dalam waktu 20 menit ya, waktunya 20 menit, setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis keterkaitan antara tujuan pembelajaran, asesmen, dan aktivitas pembelajaran. Jadi memperhatikan diferensiasi ya kakak. Jadi mengembangkan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lain yang dengan kerangka backward design. Tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP atau modul ajar masing-masing anggota. Kemudian tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP atau modul ajar di dalam kelas besar nantinya untuk dipresentasikan. Oke, jadi setelah kita diskusi menganalisis, nanti setelah itu ada presentasi. Oke, sebelumnya saya bagi kelompok. Apakah kakak sudah paham dengan diskusi kelompok yang akan kita lakukan hari ini? Jika ada pertanyaan silakan raise hand. Sebelumnya saya akan membagi kakak-kakak dalam kelompok, 3 kelompok yang hadir. Waktunya 20 menit. Siapkan satu RPP untuk dianalisis. Ada yang berempat, ada yang bertiga. Oke, baik kakak, silakan bergabung di kelompoknya masing-masing.
Ayo Kakak Musriyadi, silakan bergabung di breakout roomnya Kakak. Masuk di boardnya Kakak. Join di boardnya Kak Musriyadi, kelompoknya Kak Musriyadi berada di breakout room 2 bersama dengan Kakak Astrija, Kakak Aswin, dan Kakak Kismawati. Apakah Kakak Musriyadi masih monitor? Kenapa nih Kak Yulianto Patasik?
Intinya oke tadi sekali kan lo sekali jadi
Masih tinggal di Kasaro di situ sendirian, tidak menyambut dia. Saki ki, Isaro. Opo dong. Sakit kah? Saki. Itu ada nih. Ku bilang aktifkan mi saja itu ada Ji. Ku bilang aktifkan mi saja anu tak. Yang penting bergabung toh daripada enggak sekali-sekali. Selesai. Kak satu. Itu dari malam tugasku itu kalah. Baru berapa itu dua itu berapa tiga kah itu? Kak sampai jam 3 gini Kak toh. Lewat sedikit. Hari Minggu Kak Yuni ujian. Hilang Kak Yuni. Oh sama kayak itu hari Minggu saya ujian juga. Oh PPG piloting juga Kak. Iya piloting. Wah semangat Kak. Hari Minggu itu belum ada penuhnya sementara cek-cek juga ini kartu ujiannya nah. Saya kemarin PPG Prajabatan Kak. Tapi mendaftar Kak sebelum terangkat di sini dulu. Nah kuliahnya setelah terangkat di sini Pi. Di tak kala lulus Miku bilang ikuti media di Surabaya. Oh alumni dari Surabaya Ki? Iya. Saya dulu ikut ke GGD dulu, tapi mendaftar ke GGD tapi tidak apa namanya nih, tidak lolos bah lewat di umur. Baru PPG-nya PPG yang 1 tahun. Lamanya ya Allah. Paling enak itu yang GGD, Iya. yang guru garis depan tuh SM3T namanya. SM3T. Ya. Ada beberapa itu teman-teman Kak itu Karva 3T itu. Satu kelompok masih sementara diskusi. Nanti mungkin dilanjut dengan presentasi satu penanya satu untuk satu kelompok. Oke Kak.
Oke, jadi selesai semua Mika Pandi. Oke, jadi langsung saja kita mulai sesi presentasi. Dimulai dari kelompok 1 mungkin. Siapa tadi kelompok 1 itu? Kakak Alif. Kelompoknya Kakak Alif. Apakah bersedia untuk presentasi pertama? Kakak Alif dengan Kakak Hanif. Oke, jadi silakan Kakak menentukan siapa yang menjadi moderator, dan melakukan presentasi untuk masing-masing kelompok. Silakan kelompok 1 ambil alih Kakak. Kelompok 3 kayaknya kita kan mulai. 1 kah? Kayaknya. Satu tadi Kakak Alif, Kakak Hanif. Bukan yang satu. Dua Kakak Serijal, 3 Kakak Ahmad Hakim. Ya, langsung Kakak Alif ambil. Oke, kelompok 1 langsung ambil alih. Anu Kak, garis bawah dulu. Apa anunya ini Kak yang mau dijelaskan? Oke, tampilkan RP peta, perlihatkan, bacakan tujuan pembelajarannya seperti apa, kemudian model asesmennya seperti apa, dan langkah-langkah pembelajarannya seperti apa. Jadi nanti kelompok lain diberikan waktu untuk memberikan tanggapan terkait ini terkait backward design kan, jadi akan ada yang masih kurang sempurna, bisa yang lain menyempurnakan, atau jika ada kekeliruan bisa diluruskan, seperti itu Kakak. Ini kita menyamakan persepsi terkait backward design supaya kita semua paham bagaimana langkah backward design yang kita telah pahami pada modul LMS. Oke, silakan dimulai Kakak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kakak-kakak semua. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, saya persilahkan kepada Kakak Hanif Iswahyudi untuk mempresentasikan modul ajar yang telah di-upload di LMS. Kepada Kakak Hanif, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Kakak Alif. Baik, saya akan memaparkan modul ajar yang sebenarnya disusun oleh Kakak Alif, tapi dibahas di kelompok di berkelompok tadi. Baik, yang pertama mungkin modul ajar perangkat pembelajaran kelas 4 yang kami akan bahas. Mungkin bisa ke tujuan pembelajaran Kakak Alif. Ya, baik. Tujuan pembelajaran. Ke bawah lagi mungkin. Oke, baik. Tujuan pembelajaran. Peserta didik melalui pembelajaran demonstrasi dan penugasan dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan memahami fakta, konsep dan prosedural dari berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani untuk menjaga komposisi tubuh ideal peserta. Yang perlu digarisbawahi di bawah ini, yang pertama adalah audiensnya. Audiensnya itu peserta didik. Kemudian behaviornya melalui pembelajaran demonstrasi dan penugasan. Conditionnya
Kondisinya menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan dan memahami fakta, konsep, dan prosedural. Kemudian degree-nya menjaga komposisi tubuh ideal. Bentuk latihan kebugaran jasmani dan untuk menjaga komposisi tubuh ideal. Selanjutnya ada tujuan yang kedua, yaitu peserta didik dapat mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada elemen gotong royong dan mandiri dengan meregulasi dan menginternalisasi nilai-nilai gerak. Mungkin pindah ke asesmennya, Kak Alif. Baik. Asesmen yang kami ambil di sini adalah asesmen formatif. Yang pertama adalah sikap melalui penilaian pengembangan karakter. Kemudian ada pengetahuan itu dapat nilai dari penilaian tertulis. Kemudian ada keterampilan melalui penilaian kinerja. Mungkin ke kegiatan inti, Kak Alif. Ya, baik. Ada kegiatan pembelajarannya. Kegiatan pendahuluan, guru menyapa dan memberi salam kepada peserta didik, mengecek kehadiran, kebersihan, kerapian peserta didik. Guru meminta salah seorang peserta didik untuk memimpin doa. Guru memastikan bahwa semua peserta didik dalam keadaan sehat. Bila ada peserta didik yang kurang sehat, maka guru meminta peserta didik tersebut untuk beristirahat. Guru memotivasi peserta didik untuk mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan dengan mengajukan pertanyaan tentang manfaat olahraga bagi kesehatan dan kebugaran. Guru menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari, yaitu berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani untuk menjaga komposisi tubuh ideal, memberikan penguatan positif kepada peserta didik, memberi pertanyaan pemantik, dan terakhir guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan inti. Kegiatan yang pertama, kegiatan berbaris yang rapi dan melakukan pemanasan. Kedua, aktivitas yang dilakukan secara berpasangan, sebaiknya peserta didik mencari pasangan yang seimbang dengan posisi saling berhadapan. Pasangan peserta didik menempati ruang gerak yang sudah disediakan oleh guru sebelumnya. Ruang gerak pasangan peserta didik ditandai dengan kon atau patok di 2 titik dengan jarak kon kurang lebih dari 2-3 meter. Aktivitas gerakan ini juga dapat dilakukan di atas matras untuk lebih aman dan nyaman. Salah satu peserta didik mengambil posisi tidur terlentang dengan kedua kaki ditekuk dan kedua tangan diletakkan di belakang kepala. Keenam, angkat badan ke atas pada posisi duduk hingga dada menempel pada paha, kedua tangan tetap berada di belakang kepala. 7, kemudian turunkan badan kembali hingga menyentuh lantai, namun posisi tungku dan kepala sebaiknya tidak sampai menyentuh lantai. Peserta didik lainnya duduk di bagian punggung kaki peserta didik yang melakukan aktivitas gerak sambil memegang kedua tangan pada betis teman yang menjadi pasangannya. Latihan dilakukan berulang-ulang selama 30 detik dan secara bergantian pada setiap pergantian set aktivitas gerak, diberi recovery selama 1 menit. Guru meminta peserta didik untuk saling mengamati aktivitas gerak pasangannya. Guru meminta masing-masing peserta didik atau pasangan untuk dapat merancang sebuah kreativitas gerak dalam melakukan pembelajaran sesuai potensi peserta didik. Bisa dengan cara menambah jarak, menambah waktu, atau mengganti arah. Aktivitas pembelajaran ini dilakukan kurang lebih 15 menit. Setelah aktivitas kegiatan selesai, guru menginstruksikan ke peserta didik untuk dapat beristirahat, duduk, dan minum kurang lebih sekitar 5 menit. Punya banyak.
Oke, mungkin secara garis besarnya saja. Yang tadi adalah aktivitas sit up, kemudian yang kedua ini aktivitas latihan push up. Cara pembelajarannya hampir sama tadi dengan yang pertama. Latihan push up ini dilakukan kurang dari 10 menit. Lanjut mungkin ke bawah Kakak. Kegiatan penutup, salah seorang peserta didik di Babi Manggung melakukan gerak pendinginan. Guru dan peserta didik melakukan refleksi apa yang dicapai dan belum dicapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Guru menginformasikan kepada peserta didik yang paling baik penampilannya selama mengikuti aktivitas pembelajaran. Kemudian berdoa dipimpin oleh salah satu peserta didik. Yang terakhir, guru menugaskan peserta didik yang terkait dengan pembelajaran yang telah dilakukan membaca dan membuat kesimpulan tentang aktivitas berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani. Oke? Coba ke bawah, ke kali. Baik, peserta didik kembali ke kelas dilakukan dengan tertib dan peserta didik yang bertugas mengembalikan peralatan ke tempat semula. Mungkin begitu modul pembelajaran yang kami sempat susun tadi bersama dengan kelompok 1. Bila ada yang ingin dikomentari atau ditambahkan, silahkan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Kakak Hanif. Itulah tadi hasil presentasi yang disampaikan oleh Kakak Hanif. Itulah presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari pertanyaan. Atau ada kakak-kakak yang ingin menanggapi dan bertanya? Atau mempersingkat waktu, Kak? Ya, untuk mempersingkat waktu. Karena 2 JP ini, Pak. Ada kakak-kakak, Kakak Hakim ke Jangki gatal Kakak Hakim. Aman. Mau pergi melatih. Saya mau. Oke. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya coba di ini tabek, Kak, di tujuan pembelajaran. Peserta didik melalui pembelajaran demonstrasi dan penugasan. Latihan kebugaran. Jadi kalau saya, Kak, masalah tadi degree-nya untuk ini, mungkin di tujuan pembelajaran yang kedua itu peserta didik akan mengembangkan nilai-nilai Profil Pancasila. Mungkin yang pertama itu yang mana degree-nya, Kak? Oh, ini dari berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani untuk menjaga komposisi tubuh ideal. Sebenarnya degree-nya di situ kan ini ditentukan waktunya 15 detik, toh? Yeah. Jadi misal peserta didik melalui pembelajaran demonstrasi dan penugasan dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan memahami fakta, konsep, dan prosedur dari berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oh, ditambahkan dia. Ya, diubah ini untuk menjaga komposisi tubuh ideal. Oh iya. Kemudian kalau kakak tadi menjelaskan bahwa melalui pembelajaran demonstrasi dan penugasan itu sebenarnya conditioningnya, Kak. Jadi di sini itu peserta didik A melalui pembelajaran demonstrasi dan penugasan itu C. Nah, behavior itu kalau ada kata dapat menunjukkan kemampuan, dapat memukul, dapat menggabungkan itu masuk behavior. Jadi kalau dilihat tujuan pembelajaran ini A dulu, baru melalui pembelajaran demonstrasi dan penugasan C, baru dapat menunjukkan kemampuan, itu behavior. Baru D-nya yang ini yang
menjaga komposisi tubuh ideal, untuk menjaga kebugaran jasmani, untuk menjaga komposisi tubuh ideal ini harusnya degree-nya bisa diubah dengan sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditentukan, seperti itu Kak. Itu saja Kak, terima kasih Kak. Siap. Terima kasih Terima Kakak kasih Hakim. Kakak Hakim telah menambahkan dan menanggapi hasil tujuan pembelajaran dari kami. Kakak-kakak yang lain, sobat tahu ada? Sudah satu juta Satu, ini. oke, kita beri aplaus dulu untuk Kakak Hakim. Oke, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 2 ambil alih. Kelompoknya Kakak Srijal. Kamu Suryadi. Mana Kak Musriyadi, moderator? Atau langsung saja saya membacakan Kak. Mainkan. Modul ajar permainan bola voli. Langsung ke tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran ini, peserta didik mampu: 1. Menjelaskan variasi gerak passing bawah, passing atas, dan servis bawah dalam permainan bola voli. 2. Menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan menganalisis keterampilan gerak passing bawah, passing atas, dan servis bawah dalam permainan bola voli. Langsung ke asesmennya. Asesmen keterampilan unjuk kerja. Kemudian asesmen sikap. Kegiatan inti. 1. Kegiatan mencari dan menemukan gerak. Peserta didik diminta mengamati dan mengkaji tentang variasi gerak dasar aktivitas permainan bola voli. 2. Kegiatan pembelajaran. 1. Variasi gerak passing bawah. Peserta didik diminta memahami dan melakukan latihan variasi gerak passing bawah pada LKA 1. Peserta didik menganalisis variasi gerak passing bawah seperti pada buku. Kedua, variasi gerak passing atas. Peserta didik diminta memahami dan melakukan latihan variasi gerak passing atas pada LKA 2. Peserta didik menganalisis variasi gerak passing atas. Begitu seterusnya, Kak. Langsung saja yang mau dikoreksi.
Ya, silakan Kak Ahmad Hakim. Ya Kak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Tapi Kak, kembali mungkin saya ini membahas tentang tujuan pembelajaran. Kalau dilihat tujuan pembelajaran tak di sini, itu tidak ada degree-nya. Kalau orang-orang dulu itu buat degree yang begini Kak. Contoh, Ya, menjelaskan variasi gerak passing atas dan passing bawah dan servis bawah dalam permainan bola voli dengan baik dan benar. Ada itu biasa kita baca dengan iya, dibahas baik dan tadi. benar. Nah, Sebenarnya itu tadi dibahas sama teman, tapi Nah, tidak itu menemukan. degree itu. Nah, kalau kita lihat di modul dijelaskan degree itu kriteria yang harus dicapai atau level performa. Contohnya kalau kita pakai waktu 90% akurat, jarak 3 meter selama 10 detik, nah itu yang dimasukkan sebagai degree. Ya. Tapi kan di sini kita dalam permainan. Nah, di sini dilanjut dalam beberapa kasus kriteria di sini terhubung dengan rancangan penilaian di mana ibu bapak akan merumuskannya berdasarkan instrumen penilaian yang ada. Jadi kalau di sini degree-nya menjelaskan variasi gerak passing bawah, passing atas, dan servis bawah dalam permainan bola voli, degree-nya itu sesuai dengan kriteria penilaian keterampilan. Itu biasanya sesuai dengan nilai penilaian sesuai dengan kriteria penilaian keterampilan. Karena memang harus ada degree Kak. Iya. Ya, kan dulu itu dengan baik dan benar, dengan itulah. Iya. Iya, seperti itu Kak. Nah, ini tujuan tak. Yang pertama kan setelah mengikuti serangkaian kegiatan, berarti conditioningnya dulu, C itu. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, conditioning, peserta didik, audiens, mampu menjelaskan variasi, berarti behavior. Yang kedua, mampu menunjukkan kemampuan, itu behaviornya juga. Yang dibawanya baru dengan sesuai dengan kriteria penilaian itu degree-nya. Jadi itu mungkin Kak dari saya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kak atas masukannya tadi. Oke, mungkin langsung saya serahkan kembali ke Kak Fasil. Ya, lanjut Kakak, kelompok 3 ambil alih. Kak Leonard, saya moderator, Le. Saya ini moderator, kita kan tadi yang tuh, kita yang susun tadi. Oh ya Kak. Ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih kesempatan yang diberikan kami kepada kelompok 3 yang akan dibawakan oleh Kakak Ahmad Hakim. Saya persilakan kepada Kakak Ahmad Hakim untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator dari kelompok kami, yaitu kelompok 3, di mana kami menentukan bahwa yang kami ambil itu permainan tradisional, bola kaki patah kaleng. Ini permainan tradisional yang berasal dari Papua. Nah, tujuan materi pembelajarannya setelah mengikuti pembelajaran berarti conditioning, peserta didik, audiens dapat menggabungkan kombinasi berarti behaviornya, gerak spesifik, mengoper, mengontrol, menggiring, melempar, menembak bola ke sasaran dalam permainan tradisional bola kaki patah kaleng sesuai dengan kriteria penilaian keterampilan berarti degree-nya. Penilaiannya menggunakan rubrik penilaian keterampilan berdasarkan observasi yang telah dilakukan setelah melaksanakan menentukan tujuan materi pembelajaran. Kemudian untuk kegiatannya seperti biasanya pendahuluan, guru menyapa, membuat peserta didik diberikan persepsi, mengaitkan pembelajaran hari ini, pembelajaran sebelumnya, memberikan pemahaman terhadap tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan, bagaimana manfaatnya yang diperoleh dengan kehidupan sehari-hari.
Kemudian kegiatan intinya seperti biasa, gerak dasar lokomotor manipulatif dalam keterampilan mengoper, mengontrol bola. Jadi sambil mengoper, mengontrol bola juga, kemudian spesifik menggiring bola, menembak bola ke sasaran, kemudian bermain permainan tradisional sepak bola patah kaleng. Jadi ini tidak menggunakan kiper. Kipernya diubah jadi kaleng. Kaleng itu bisa berupa botol atau kuns, itu bisa seperti itu. Nah, mungkin itu saja Kak dari pemaparan diskusi kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ke moderator. Terima kasih. Nah, itulah presentasi kami. Yang silakan kami buka untuk sesi tanya jawab. Kami persilakan. Gimana kakak-kakak? Apa ada yang bertanya atau sudah sempurna? Sepertinya Mantap, sudah Kak, mantap. waktu sudah lewat. Kembalikan ke itu kakak moderator. Tutup mic dulu. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya, saya kembalikan ke kakak fasilitator. Izin menghentikan share screen Kak. Oke, jadi baik sekali ya kakak-kakak diskusi kita hari ini. Jadi menurut analisa saya mulai dari kelompok 1 tadi, kelompok 2 dan bahkan kelompok 3. Jadi di kelompok 3 ini tidak ada yang bertanya, mungkin takut sama penghuni kelompoknya, mungkin ya tidak ada yang berani bertanya. Masalah waktu tahu Kak lewat nih. Ya oke, jadi pada kelompok 1 tadi, ini pada fase B, jadi sudah benar tadi apa yang dikatakan oleh kakak Hakim bahwa ada kekeliruan antara behavior dan condition di tujuan pembelajaran. Kemudian letak asesmen dan langkah pembelajarannya kakak itu bisa ditukar. Jadi asesmennya dulu baru langkah pembelajarannya. Jadi tadi itu di scroll ke atas ke bawah, padahal yang sesuai backward design itu tujuan pembelajaran baru asesmen kemudian langkahnya. Kemudian kelompok 2 sama, kelompok 2 asesmennya juga dengan langkah pembelajarannya tertukar. Jadi asesmennya di bawah, langkah pembelajarannya di posisi yang kedua. Jadi diurutkan dari tujuan pembelajaran, kemudian asesmen dan langkah-langkah pembelajarannya. Kemudian oke, degree-nya tadi sudah benar, di degree-nya tadi sudah dibenarkan oleh kakak Hakim sesuai kriteria penilaian. Kemudian di kelompok 2 tadi mungkin karena yang lain buru-buru, saya hanya melihat di kelompok 2 yang mengaplikasikan saprasnya, sarana dan prasarana yang digunakan. Kemudian tadi tidak ada yang menunjukkan aktivitas diferensiasi karena terburu-buru mungkin sama membaca, jadi saya tidak menangkap diferensiasinya. Kemudian mengembangkan sumber belajar, fasilitas dan sumber daya lainnya. Jadi saya hanya melihat sarana prasarana yang difungsikan itu ada di kelompok 2 tadi. Oke, jadi demikianlah presentasi dari ketiga kelompok. Izin share screen, lanjut ke materinya kakak. Oke, jadi
Mana ini? Presentasi sudah selesai. Oke, selanjutnya adalah lakukan. Jadi kakak-kakak tadi kita sudah hasil dari diskusi kita hari ini adalah kita itu akan menyempurnakan modul ajar yang telah kita unggah. Mulai dari tujuan pembelajarannya, bagaimana merumuskan unsur, memasukkan unsur ABCD-nya ke dalam tujuan pembelajaran. Kemudian diikuti dengan asesmennya jika tujuan pembelajarannya seperti apa, kira-kira asesmen yang baik yang yang efektif yang bisa kita gunakan itu yang seperti apa. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya. Jadi di langkah-langkah pembelajarannya kakak bisa mempertimbangkan diferensiasinya. Kemudian melihat sumber atau aset yang dimiliki oleh sekolah. Oke, seperti itu saja kakak. Jadi itu nanti kakak akan unggah di LMS RPP yang sudah kakak sempurnakan dalam backward design ya kakak. Jadi pada bagian lakukan modul 1-6, perencanaan pembelajaran PJK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2. Kakak diberikan waktu pengerjaan dan akan diunggah bersamaan dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi nyata nantinya. Jadi nanti juga Kak, di aksi nyata itu kita akan mengunggah RPP lagi, kemudian ada membuat video pembelajaran sesuai dengan RPP. Tapi di modul 1.6 ini Kakak tetap mengupload RPP yang sesuai dengan backward design, sesuai dengan hasil diskusi kita hari ini. Nah, pada akhir sesi, kakak-kakak dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJK dengan backward design. Jadi hasilnya kita hari ini kakak. Kita telah paham apa itu backward design. Oke, sekian dan terima kasih. Itulah akhir dari slide kita hari ini. Selanjutnya sesi foto-foto. Silakan dibuka kameranya kakak. Kemana ini kakak Jusman? Belum sampai-sampai di tujuan. Silakan dibuka kameranya kakak. Over me waktu 16 menit. Ayo kakak. Buka kacilin tak Aswin. Kemana ini? Iya. Andi kakak Saro. Oke, lagi sakit kakak Saro. Oke, siap kakak. Mana ya kakak Alif? Ambil Ali, boleh. Apa ini Kak Tabe? Dokumentasi. Oh, astaga. Mau siapa kan? Mau siapa? Enggak ada laptopku Kak, Wah. Enggak ada screenshotnya. Iya, enggak ada screennya, harus laptop murah kasihan, Wah. Udah. Oke, saya balik. Cepat. Oke, siap kakak. 1. Mana mukanya? Kakak Aswin sembunyi. 1, 2, 3. Lagi kak. Gaya kedua. Lalu juga ini. Cerdas Ki. Oke. Gaya kedua. Siap kakak. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kakak untuk waktunya kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua. Jika saya ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua kak yang mau ujian. Semoga lulus kak semua. Amin.